sepuh dalam kisah Darah Biru. Ada orang. Mana? Berkelebat di atas genting. Waduh, pasti penjahat lagi. Mban, kamu cepat masuk ke peladuan Gusti Putri. Bersikap wajar saja, seperti tidak ada apa-apa. Ya. Iya. Siapa kau? Hei! Kamu pakai topeng. Pasti anggota perusuh. Mana Tumenggung Gardika? Hei, kamu perempuan ya? Mana Tumenggung Gebrat itu? Mau apa cari beliau? Aku ingin kepalanya. Sebelum kamu bisa menyentuhnya, langkahi dulu mayat Hulu Balang, kepala regu pengawal keraton ini. Bedebah. Serangannya sangat ganas. Perempuan ini tenaganya kuat sekali. Pedangnya membentur pedangku dengan telak. Tanganku sampai kesemutan. Aduh, sialan. Pinggangku kena. Gawat. Dia bukan lawanku. Aku harus panggil anak buahku. Hulu Balang pengecut. Kamu panggil anak buahmu ya? Lihat. Siapa di luar? Tamu tidak sopan. Datang tanpa permisi. Ditanya malah melempar pisau. Hah? Pisau emas. Siapa Anda yang di luar? Pisau Andakah ini? Pisau emas pendek bermata berlian dan tertera cap kerajaan. Matamu ternyata sudah buta, Gutawa. Oh, Dewi Sekar Alim. Selamat datang. Anakku Utari telah tiada. Gutawa, kamu biarkan anakku jadi liar dan mati tidak dalam lindunganmu. Jangan salah paham, Sekar Alim. Utari benci padaku, lalu memilih bergabung dengan Gatawaringkas yang akhirnya pun tewas. Lalu bagaimana halnya dengan pedang merah? Apa usahamu untuk menyelamatkan pedang itu yang sudah jatuh ke tangan musuh? Dari dulu aku tidak tertarik pada pedang merah. Demikian pula halnya dengan suamimu, Panglima Bernawa. Tapi bagiku sangat berarti. Ingat, Sekar Alim. Saat ini ada tugas yang lebih besar dan penting, yaitu perjuangan membebaskan negeri kita. Jadi kuharap kesampingkan dulu persoalan pedang merah itu. Mentang-mentang kamu jadi pemimpin perjuangan. Kamu makin gagah dan aku makin tua. Lalu kamu tak mau menolongku lagi. Bukan begitu, Sekar. Dasar mata keranjang. Dulu kamu merengek-rengek, mengemis cinta padaku. Sekarang, setelah aku jadi tua dan jelek, kamu masa bodoh terhadapku. Buaya kau. Jangan mengungkit masa lalu, Sekar Alim. Aku bukan lelaki mata keranjang. Seumur hidupku, aku hanya mencintaimu. Buktinya, sampai sekarang aku tidak kawin.
Tapi kamu pilih kawin dengan Panglima Bernawa karena pangkatnya lebih tinggi dariku yang cuma senopati. Karena kamu tidak tegas. Kalau didesak untuk kawin, selalu mengulur-ulur waktu. Tapi itu bukan alasan. Kalau benar kamu mencintaiku, harusnya setia menunggu. Sudah, cukup. Selamat berjuang, Gutawa. Mau kemana? Di sini saja. Kamu bekas istri seorang panglima, sangat dibutuhkan oleh para pejuang. Wibawamu akan dapat memperkokoh tekad mereka dan sekaligus menambah semangat para pejuang. Mereka adalah milikmu, bukan milikku. Tidak, Sekar. Mereka milik kita semua. Tidak, Gutawa. Pimpinlah mereka. Dan biarkan aku menghabiskan masa tuaku di Gunung Lungsur. Aku membuka padepokan di sana. Tapi sebelum pulang, aku ingin bertemu dengan Brahma. Brahma sedang ada di Kampung Jamparing. Mungkin besok dia akan ke sini. Memberikan pedang biru kepada saya. Padahal jelas antara tuanku dengan saya tak ada hubungan apa-apa. Beliau lakukan itu sesuai dengan pesan pemilik pedang merah dan biru. Siapa pemiliknya, Eyang Putri? Astagina. Suamiku memanggilnya kakek Astagina. Dewi Sekar Alim bercerita kepada Brahma bahwa ketika suaminya pulang dari kerajaan Niskala sehabis menghadiri undangan kenegaraan, beliau diserang oleh gerombolan panah besi. Panglima Bernawa hendak ditangkap dan ditawan untuk diminta uang tebusan. Dalam keadaan kritis, beliau ditolong oleh kakek Astagina yang berkat pedang merah dan biru yang dimilikinya berhasil menumpas gerombolan itu. Sepasang pedang itu lalu diserahkan kepada Panglima Bernawa dengan pesan harus diberikan kepada cucu lelaki dan perempuan dari kakek Astagina. Pedang biru untuk cucu lelaki yang nantinya akan mencegat sang Panglima. Tidak pakai baju, rambut lurus, bertai lalat di telinga kiri, dan pangkatnya juga Panglima. Jelas maksudnya adalah Brahma kecil. Sedang pedang merah untuk adik perempuan Brahma, yaitu Dewi Mantili. Tiga malam kemarin berturut-turut udara terasa dingin. Tapi malam ini hangat, udara terasa nyaman. Benar, Kanda Tumenggung. Pada malam-malam yang lalu, saya selalu memakai baju hangat. Tapi malam ini, rasanya badan hamba segar. Ada orang di atas genting rumah kita. Benarkah? Iya, satu orang. Apa maksudnya? Apakah dia pencuri? Kanda belum tahu. Dinda Gayatri, ambil cangkir itu. Cangkir? Untuk apa, Kanda? Akan Kanda lempar dia pakai cangkir. Hati-hati, Kanda. Hiat! Hebat. Dia menangkis cangkir dengan pedang. Coba sekali lagi. Hiat! Hebat. Hei! Hiat! Dia menantang aku. Jangan, Kanda. Orang itu mengembalikan cangkir dengan cara melemparkan senjata rahasia. Untung bisa kutangkap. Kalau tidak, cangkir yang bagus itu bisa hancur pecah kena lantai. Suara perempuan, Kanda. Rasanya aku kenal suara itu. Iya, seperti suara... Mantili? Mantili, anakku. Kemarilah, nak. Ibu rindu. Apa kabar, Ibu? Kamu nakal. Sini, anak nakal. Ramanda? Anak bandel. Senangnya menggoda ayah. Kamu ini keterlaluan, Mantili. Sudah lama tidak pulang.
Sekalinya pulang, datangnya malam hari, seperti pencuri. Kalau tidak menggoda Ramanda dan ibu, tidak puas. Dengan riang, Mantili menceritakan kisah pertemuannya dengan Brahma kakaknya. Di samping itu, Mantili juga melaporkan keadaan Madangkara yang kacau balau karena kebodohan dan penyelewengan para pejabat keraton. Mantili lalu minta jabatan kenegaraan kepada ayahnya. Lalu minta ditugaskan ke Madangkara untuk memperbaiki keadaan pemerintahan. Ardalepa setuju dan akan mengajukannya kepada Sri Baginda. Are, berhasil! Aduh, Mantili, bikin ibu kaget. Berhasil, Bu. Sri Baginda dengan senang hati akan memberi saya jabatan. Betul, Kanda? Iya, karena terdorong oleh rasa kasih beliau pada Mantili. Saya ingin minta jadi senopati, Senopati itu kan jabatan untuk lelaki. Sebab itu pangkat dalam pasukan perang. Apa salahnya, Bu? Saya sanggup jadi senopati. Kalau mau diuji, boleh. Semua senopati yang ada di kerajaan Kuntala ini boleh diadu dengan saya. Punya anak perempuan, kok seperti laki-laki, galak dan garang. Ibu jadi khawatir kalau kamu bakal sering bentrok dengan orang. Saya tidak takut sama siapa saja. Apalagi sekarang ada Kakang Brahma. 1000 senopati sekali sabet tumbang semua. Mentang-mentang punya kakak, kamu jadi lebih berani. Daulat Kanjeng Tumenggung. Raden Samba. Kemarilah, Raden. Daulat Kanjeng Tumenggung. Prasta Samba menghaturkan sembah. Sembahmu saya terima. Daulat Kanjeng Tumenggung. Bagaimana hasil muhibah Raden ke Kadipaten Rangkum? Berkat doa Kanjeng, kemelut di Kadipaten Rangkum berhasil saya atasi. Bagus, Raden. Daulat Kanjeng. Nah, Raden, inilah putri saya, Dewi Mantili, yang pernah saya ceritakan dulu kepada Raden. Selamat datang di Kuntala. Saya gembira dapat berkenalan dengan Kanjeng Putri Dewi Mantili. Terima kasih, Raden. Mantili, ini Raden Prasta Samba, biasa dipanggil Raden Samba, putra Pangeran Garna dari Kerajaan Sanggam. Baru 4 bulan ditugaskan di sini. Senang sekali dapat berjumpa dengan Paduka Raden. Terima kasih, Kanjeng Putri. Jadi kapan Adipati Rangkum akan berkunjung ke sini, Raden? Bila tidak ada aral melintang dalam 3 hari ini. Bagus, bagus. Daulat Kanjeng Tumenggung, saya mohon diri untuk mengatur pasukan pengawal yang menyertai saya ke Kadipaten Rangkum. Silakan, Raden. Kaspar, Rastam. Iya. Panggil Gotawa ke sini. Baik, Paduka. Aku jadi bingung. Siapa sih sebenarnya yang jadi pemimpin? Ya, Juragan Gotawa. Tapi Dewi Sekar Alim itu seenaknya saja. Sering memberi perintah pada kita. Dan caranya memanggil Juragan Gotawa tidak sopan sedikit pun. Gotawa! Begitu saja, tanpa pakai juragan. Iya benar. Mentang-mentang bekas istri Panglima Bernawa. Iya. Ayo, cepat kita cari Juragan Gotawa. Iya. Ntar keburu dimarahi kita. Ayo. Aku bermaksud untuk memulai aksi unjuk gigi dengan cara menyerbu sebuah desa. Menyerbu desa? Penduduk desa adalah bangsa kita sekarang. Bukan untuk menyakiti rakyat.
cuma sekedar mendudukinya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana sikap keraton. Tentu saja mereka akan menggempur kita. Kita lawan. Jangan ngawur, Sekar Alim. Pasukan tempur kita masih hijau, baru merangkak, belum kuat. Belum saatnya dihadapkan pada suatu pertempuran besar. Modal kita keberanian. Berani kalau tanpa perhitungan bahaya, Sekar Alim. Mereka sudah jenuh Gotawa. Tiap hari hanya latihan. Mereka ingin perang yang sebenarnya. Tapi maju ke medan perang dengan satuan tempur yang setengah matang adalah sama saja dengan bunuh diri. Ternyata kamu penakut, Gotawa. Lebih baik dikatakan penakut daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ketahuilah, Sekar Alim, musuh jumlahnya 10 kali lipat dari kita. Senjatanya lengkap, terlatih baik, dan sudah berpengalaman. Sedang pasukan kita. Kalau tidak dicoba, kapan bisa punya pengalaman? Untuk sekedar cari pengalaman, bisa dicoba dengan bergerilya, perang kucing-kucingan. Maksudmu bagaimana? Begini, kita serbu pasukan musuh yang sedang dalam keadaan lengah. Misalnya saat sedang istirahat, atau baru pulang dari patroli. Nah, sesudah menyergap, secepatnya kita menyingkir untuk menghindar dari bala bantuan yang lebih besar. Wah, lama Gotawa. Perjuangan kemerdekaan itu memang lama, Sekar. Tidak bisa seperti main sulap, sekali jadi.